Kenalkan, nama saya Desti Kalimandang, saya kelas 10 IPA 3 dari SMA Negeri 2 Waingapu. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, khususnya Kerajaan Demak, dengan memerhatikan beberapa faktor, yaitu letak geografis, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Ini adalah peta konsep yang saya buat untuk merangkum bagian-bagian penting yang ada dalam Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1478 Masehi. Pendiri Kerajaan Demak ini adalah Raden Patah. Letak geografis Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Dulu Kerajaan Demak adalah kekuasaan Majapahit yang bernama Bintoro. Atas bantuan Bupati Pesisir Jawa Timur dan Bupati Pesisir Jawa Tengah, Kerajaan Demak pun berdiri. Kerajaan Demak juga diapit oleh dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Majapahit kuno. Lokasi ini sangat strategis untuk bidang pertanian dan bidang perdagangan. Letak geografis Kerajaan Demak juga sangat cocok untuk bidang agraris dan bidang maritim. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi, pada saat jatuhnya Majapahit yang ditandai dengan Cendera Sengkala, Sima Ilang Kertaning Bumi, yang artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Berikut ini adalah raja-raja yang memerintah Kerajaan Demak. 1. Raden Fata, dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Fata merupakan pendiri Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Fata, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini tidak terlepas dari restu para wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Negeri-negeri di pantai utara Jawa sudah menganut agama Islam dan mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Bebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sebelang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Yang kedua, Adipati Unus dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah wafatnya Raden Fata pada tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan kepada putranya sendiri, yaitu Pati Unus, yang dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Kepemimpinan Pati Unus tidak berlangsung lama, karena Pati Unus wafat dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521, pada usia 41 tahun, karena kurangnya persenjataan dan bahan makanan. Yang ketiga, Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546. Pada saat Pati Unus wafat, beliau tidak memiliki seorang putra, sehingga tata kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono, yaitu adik Pati Unus. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan sangat bijaksana. Bahkan berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono bercita-cita untuk mempersatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa, namun untuk mewujudkannya bukanlah suatu hal yang mudah. Sejak berdirinya Kerajaan Demak, yang menjadi musuh utamanya adalah Portugis. Bahkan Pati Unus harus meninggal di peperangan tersebut. Pada tahun 1527 lah Sultan Trenggono berhasil menaklukkan Sunda Kelapa atau salah satu daerah kekuasaan Portugis. Kemudian nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna, yang kemudian saat ini dikenal sebagai Jakarta. Dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Demak, Sultan Trenggono melakukan serangan ke Pasuruan dan Jawa Barat. Penyerangan ke Pasuruan ini tidak membuahkan hasil dikarenakan Sultan Trenggono wafat. Yang berikutnya Kerajaan Demak digantikan oleh Kerajaan Pajajaran setelah mengalami perang saudara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang ke arah perdagangan, pertanian, agraris, dan maritim. Dibuktikan dengan jatuhnya Selat Malaka ke tangan mereka. Kerajaan Demak juga digunakan sebagai pelabuhan transito atau penghubung ke daerah penghasil rempah-rempah. Selain itu juga Kerajaan Demak memiliki komoditas utama di bidang pertanian, yaitu beras. Selain itu juga ada komoditas lain seperti lilin dan madu. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial Kerajaan Demak sangat diatur oleh norma-norma yang berlandaskan kehidupan ajaran agama Islam. Selain itu juga tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang masih ada sampai saat ini adalah Masjid Agung Demak.
Masjid Agung Demak merupakan lambang kebesaran Kerajaan Demak. Selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam, Kerajaan Demak juga dibuat begitu istimewa, di mana salah satu tiangnya dibuat dari sisa-sisa kayu bekas pembangunan yang disatukan atau biasa disebut tatal. Kehidupan agama Kerajaan Demak. Karena pendiri Kerajaan Demak merupakan penganut agama Islam dan juga Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, jadi saya dapat simpulkan bahwa anggota atau penduduk Kerajaan Demak merupakan penganut agama Islam juga.